Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita bersua kembali dalam Idarwanto Hikmatologi, serial untuk sama-sama terus menumbuh kembangkan kelembutan dan kecerdasan hati nurani, tentu dengan harapan kian hari semakin dewasa dalam beragama, berkepercayaan, dan berbangsa serta bernegara. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana saudara-saudara kita ada yang melakukan pagi, siang, sore, malam, bahkan menjelang pagi. Di seantero negeri ini berselawat, bersalam untuk junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan harapan, karena beliau adalah rahmat bagi alam semesta, maka senandung selawat itu tidak saja untuk yang melantunkan, namun lebih dari itu adalah untuk seluruh bangsa kita, untuk seluruh alam semesta, bahkan untuk seluruh dunia. Tidak berlebihan, karena itulah tugas kerisalahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak saudara-saudara kita yang berusaha untuk mempertanyakan, bahkan mempermasalahkan peringatan Maulid. Bahkan ada yang bertanya, seandainya harus diperbandingkan membaca Al-Quran dengan membaca Barzanji ataupun Sirah Nabawi ataupun melantunkan selawat, mana yang lebih mulia? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita tidak perlu berdebat tentang hukum maulid di dalam fikih. Namun malah kita mencoba merasa dengan ketulusan hati nurani. Maulid di mana tanggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, dan maulud di mana seorang Muhammad dilahirkan oleh ibunda tercintanya. Karena itu ada baiknya kita mencoba menelusuri apakah maulid itu perlu diberikan rasa kegembiraan atau tidak. Kita mencoba melihat salah satu surah, bahkan surat ini adalah surat yang tercantik di dalam Al-Quran, yakni adalah surah Maryam, surah ke-19 ayat ke-15. Ini juga diulang di dalam ayat 33. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaihi yaumu wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayyan. Kesejahteraan atas dirinya pada hari dilahirkan dan pada hari ia meninggal,
dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Ayat ini memang menurut para mufasir tertuju kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Namun, jika kita mencoba mengkait-kelindankan dengan surah As-Saff ayat ke-6, Allah menuturkan, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Jadi Nabi Isa sudah memberikan informasi yang sangat jelas bahwa setelah beliau itu akan hadir seorang yang bernama Ahmad. Ahmad adalah nama lain dari Muhammad. Kalau kita telusur dalam hadis Sahih Muslim, setidaknya ada 20 nama Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kembalikan duduk kait kelindannya antara surah Maryam 19 dengan ke-19 ayat 15 dengan surah As-Saff surat ke-61 ayat ke-6. Nah, Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada kaumnya. Karena Nabi Isa ketika nanti diangkat oleh Allah, kalau bahasa Jawa itu muksa. Muksa itu adalah jadi tidak meninggal, tetapi diangkat oleh Allah untuk ditempatkan di suatu tempat yang terpuji, di alam yang tidak duniawi. Nah, pada saat itu Nabi Isa mengabarkan kabar yang menggembirakan. Sedangkan di dalam ayat ke-15 surah Maryam, Nabi Isa, ya, Allah berfirman bahwa Nabi Isa diberikan ucapan wassalam, kesejahteraan atas siapa? Atas diri Nabi Isa. Pada saat hari dilahirkan, pada saat ia nanti akan meninggalkan dunia ini, dan pada saat akan dihidupkan kembali. Jika ini kita pakai dasar untuk menguatkan tradisi atau sunnah budaya umat Islam dalam rangkaian Maulid, maka sungguh terasa indah. Sebesar seistimewa Rasulullah Muhammad SAW, kenapa tidak disambut dengan gembira di hari kelahiran? Bukankah peringatan itu berarti meneguhkan keimanan yang ada di dalam hati kita? Bukankah kita mengulang-ulang selawat yang menjadi bacaan di dalam sholat kita? Mengapa harus diulang? Karena rasa gembira memiliki pemimpin, memiliki nabi, memiliki rasul, teladan, sekaligus rahmat bagi semesta. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita tempatkan Maulid itu tidak dalam kerangka kacamata ibadah makhluk, tapi kita tempatkan Maulid itu dalam kerangka ibadah khairul makhluk, di mana ibadah yang bersifat am, yang bersifat umum itu tanpa aturan wajib,
tanpa aturan rukun dan tanpa aturan sunnah. Maknanya bahwa tidak ada wajib yang harus ditaati, tidak ada sunnah yang layak dikerjakan, dan tidak ada rukun yang harus berurutan. Maknanya bahwa prosesi menyambut maulid itu bisa beragam sesuai dengan tradisi masing-masing bangsa dan negara. Bahkan sesuai dengan tradisi kampung-kampung itu. Ketika kami di desa tahun 70-an, maka ada tradisi namanya buang ajang. Artinya apa? Ketika maulid tiba, maka orang-orang desa melakukan selamatan sebagai tanda kegembiraan. Kemudian selamatan itu tempatnya ajang, piring, layah, cobek, dan yang lainnya itu diberikan dengan tulus. Dan selamatan itu tidak harus nasi tertentu, ikan atau lauk tertentu, tidak. Ini menunjukkan bahwasanya peringatan maulid itu adalah tradisi. Ketika tradisi, ketika budaya, maka jangan dilihat dengan kacamata fikih mahdhab, fikih khusus, seperti kita melihat sholat, seperti kita melihat puasa. Tidak demikian. Nah, karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita membuka hati nurani kita masing-masing, maka kita tidak mudah gagap, tidak mudah menyalahkan. Jika memang di antara pemirsa bersikukuh tidak mau merayakan peringatan maulid, maka tidak perlu untuk mencela. Tetapi sebaliknya, bagi saudara-saudara kita yang rajin melantunkan selawat, kemudian merayakan maulid, bahkan Riyadul Jannah merayakannya 40 hari, 40 malam. Keliling terus Jawa Timur, bahkan terkadang sampai ke Bali. Mengapa? Karena begitu mendalamnya rasa cinta mukminin dan mukminat pada junjungannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyintai Rasulullah, maka cintanya akan terbalas. Dan cinta Rasulullah sungguh cinta yang termulia. Mari kita buat satu simpul dalam syair sabdena yang saya gurat pada tanggal 24 November tahun 2019. Syair yang ke-8294 dengan judul Pantaskah sebagai pecinta. Kelahiran Muhammad dalam kecintaan teristimewa Allah semesta. Kelahiran Muhammad syiar-syiar Allah dalam Islam agama. Kelahiran yang dinantikan para rahib dan pendeta. Nabi Isa telah mengabarkan Ahmad yang teristimewa. Kenabiannya disambut gembira seluruh makhluk alam semesta. Muhammad Rasulullah sebagai rahmat bagi alam semesta. Tak gembira
mauludnya pantaskah sebagai pecinta? Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.